wanna eat your brain. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Boleh tanya nggak teman-teman, apa film kartun yang paling kamu sukai? Komen ya di bawah beserta alasannya. Kalau El Prana nih suka banget dengan film kartun Gumball. Itu loh, seekor kucing berwarna biru yang dapat berbicara. Lucu banget kan? Ngomongin soal film kartun nih, banyak kan karakter-karakter kartun yang wujudnya tuh hewan-hewan lucu dengan kemampuan berbicara. Selain Gumball, masih ada lagi nih seperti SpongeBob, Mickey Mouse, Pororo, atau mungkin My Little Pony yang akan El Prana bahas kali ini. Ternyata nih, di balik karakter lucu kuda poni di film kartun My Little Pony, terdapat banyak sekali misteri dan cerita seram di baliknya. Wah, siapa nih yang suka nonton My Little Pony? Apakah kamu salah satunya? Seperti biasa, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh bahasan dalam video kali ini bersumber dari hasil analisis pribadi dan juga rumor-rumor yang tersebar di artikel internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. My Little Pony atau nantinya akan kita singkat menjadi MLP merupakan sebuah animasi terkenal dari Kanada dan Amerika yang dirilis pada tahun 2010. Sejak pertama kali disiarkan, animasi My Little Pony serial Friendship is Magic langsung menyihir banyak sekali anak-anak di seluruh dunia. Dan bahkan orang dewasa yang langsung mengagumi setiap karakter serta jalan cerita animasi ini. Pada akhirnya, animasi MLP terus disiarkan hingga Oktober tahun 2019 kemarin. Tapi saking terkenalnya, pada tahun 2021 sempat dilanjutkan generasi dari My Little Pony ini. Astaga, beneran kuat banget ya pesona para kuda poni ini. Coba dong kamu komen di bawah, siapa karakter poni yang paling kamu sukai? Tulis juga beserta kekuatannya apa saja ya. Di balik keimutan yang nampak pada My Little Pony, ternyata ada sejarah kelam yang melatar belakangi diciptakannya animasi tersebut. Aku akan mulai dari asal usulnya terlebih dahulu. Pada tahun 1981, ada sebuah perusahaan mainan bernama Hasbro yang meluncurkan sebuah mainan boneka kuda khusus anak perempuan. Itu adalah My Pretty Pony yang mampu dirawat serta didandani oleh anak-anak. Namun karena tidak begitu populer, akhirnya pihak Hasbro mencoba untuk menciptakan 6 mainan kuda poni lainnya yang terus dikembangkan hingga tahun 1992. Mulai deh muncul animasi generasi pertama dari My Little Pony ini. Terlihat sangat jadul ya, dan saat itu masih belum banyak yang suka dengan karakter tersebut. Mungkin karena anak-anak kurang familiar dengan karakter kuda yang memiliki sayap dan dapat berbicara, Hasbro tidak menyerah. Mereka terus membuat mainan itu dan memperbarui visualnya hingga akhirnya generasi keempat dirilis pada tahun 2010. Itu adalah My Little Pony Friendship is Magic. Dari serial inilah nama My Little Pony langsung melejit dengan sangat cepat. Ini semua berkat bantuan dari Lauren Faust yang mengkonsep ulang My Little Pony menjadi lebih cantik, enak dipandang, serta pengembangan karakter yang sesuai dengan selera anak-anak. Lauren Faust ini adalah seorang animator berbakat dari Amerika yang menikah dengan Craig McCracken, pencipta animasi Powerpuff Girl. Gila, pasangan suami ini berbakat banget ya. Tapi ada beberapa kejanggalan aneh nih dari Lauren Faust, pencipta MLP Friendship is Magic ini. Gimana bisa dia membuat konsep karakter dari MLP ini dengan sangat baik, padahal dia saat itu tidak pernah bergabung dengan Hasbro. Selidik punya selidik, ternyata MLP Friendship is Magic diadaptasi dong dari sebuah kisah nyata mencekam yang terjadi pada tahun 1989 pada bulan
bulan Januari, ada sebuah berita menggemparkan di Amerika tentang 6 anak perempuan yang meninggal secara bersamaan. Dan kamu tahu, masing-masing dari anak perempuan tak beruntung itu merupakan penggambaran dari 6 karakter utama My Little Pony. Ya ampun, merinding banget ya. Aku akan coba ceritakan dari anak pertama. Dia adalah Cynthia Little, adaptasi karakter Twilight Sparkle, seorang anak perempuan pintar yang selalu ditekan oleh orang tuanya. Itu karena kakak laki-lakinya sangatlah jenius dan sering mendapat penghargaan. Hal ini membuat orang tuanya berharap lebih ke Cynthia agar dapat menjadi seperti kakaknya. Orang tuanya memaksa Cynthia untuk masuk ke sekolah elit yang berisikan anak-anak jenius. Agar orang tuanya bangga, Cynthia pun belajar mati-matian hingga tidak pernah tidur karena takut tidak diterima. Saat ujian, Cynthia memutuskan untuk mencontek, namun sayang tindakannya ini ketahuan oleh pihak sekolah. Akhirnya Cynthia tidak diterima di sekolah elit itu. Dia pun semakin depresi karena merasa gagal membuat orang tuanya bangga. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Astaga, kasihan banget. Anak kedua ada Samantha Giles, adaptasi karakter Fluttershy. Dia merupakan anak introvert pemalu yang sering dipukul orang tuanya. Ibunya hamil muda saat umur 15 tahun, membuatnya menjadi sosok yang sangat benci dengan anaknya itu. Tiap hari Samantha dipukul dan disiksa hingga babak belur. Samantha semakin trauma saat ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang sangat jahat. Dia sering dikunci di gudang hingga membuatnya berteman dengan hewan-hewan di gudang. Dia sangat sering menyendiri dan berbicara dengan hewan-hewan tersebut. Sampai-sampai nih Samantha juga dibully di sekolahnya. Suatu hari ibunya membunuh setiap hewan peliharaannya itu hingga membuat Samantha depresi. Akhirnya dia bunuh diri karena overdosis obat penenang. Gila, kasihan banget nasib Samantha. Anak ketiga ada Janice Walters, adaptasi karakter Rarity. Dia seorang gadis kaya raya yang sangat cantik. Hidupnya sempurna namun orang tuanya sangat tegas. Segala sesuatu selalu dihitung dengan uang. Mereka ingin Janice menjadi desainer terkenal dan tinggal di Paris, menjadi wanita karir yang kaya raya di kemudian hari. Ternyata sifat ibu dari Janice inilah penyebabnya. Dia sangat matre yang mana menikah dengan ayah Janice hanya karena uangnya saja. Suatu hari Janice mengalami kecelakaan karena kedua orang tuanya bertengkar hebat di dalam mobil. Dan kamu tahu mereka bertengkar soal uang. Astaga, parah banget orang tua Janice. Mereka hanya memikirkan uang dan gaya hidup saja. Janice pun meninggal dengan tragis, lehernya tertusuk besi dari bangkai mobil. Lalu anak keempat ada Alexandra Matthew, adaptasi karakter Rainbow Dash, seorang anak perempuan yang jago olahraga. Itu karena kedua orang tuanya ingin punya anak laki-laki setelah melahirkan Alex. Tapi karena nggak bisa punya anak lagi, akhirnya Alex dididik selayaknya laki-laki, diajarin olahraga dan lain sebagainya. Hingga menyebabkan Alex sangat pandai olahraga dan dilirik oleh banyak universitas terkemuka. Suatu hari orang tua Alex hamil lagi. Ibunya melahirkan anak laki-laki sesuai harapannya dan akhirnya perhatian orang tua Alex beralih ke adik laki-lakinya itu. Hal ini membuat Alex cemburu. Dia terus berlatih olahraga agar dapat menjadi atlet sukses. Sampai-sampai dia mengkonsumsi steroid untuk meningkatkan staminanya. Tapi karena kecanduan, Alex pun overdosis dan meninggal karena gagal jantung. Sedih banget. Ini semua karena orang tua Alex yang terlalu memuja-muja adik laki-lakinya. Terus anak kelima ada Jamie Sanders, adaptasi karakter Applejack, seorang anak petani di perkebunan Amerika Serikat. Usaha pertanian tersebut tidak berjalan dengan baik. Mereka merugi dan kekurangan uang untuk bertahan hidup.
itu. Setiap hari, Jamie membantu orang tuanya bekerja di kebun hingga suatu hari ayahnya meninggal karena serangan jantung, disusul dengan ibunya yang bunuh diri karena tidak tahan mengurus anak-anak mereka. Akhirnya, Jamie berusaha sendirian mengelola pertanian tersebut hingga pada akhirnya dia terpeleset jatuh ke mesin penggiling kayu dan meninggal saat itu juga. Tubuhnya tercabik-cabik dan hancur dalam mesin itu. Wah, sedih banget ya nasib Jamie. Dan anak terakhir ada Catherine Jackson, adaptasi karakter Pinkie Pie, seorang anak yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal saat sedang bertengkar. Catherine sangat menderita karena sering berpindah-pindah rumah dan berganti orang tua asuh. Karena orang tua angkatnya hanya menginginkan uang pemerintah yang diberikan karena mengasuh anak yatim piatu, namun sebenarnya Catherine tidak pernah dirawat baik. Saat di sekolah, Catherine sering menggila, teriak histeris, dan menangis karena terlalu depresi. Dia sering mencoret-coret bukunya dan diketahui terjun dari atap sekolah hingga mati menggenaskan. Konon, Lauren Faust, pencipta MLP, menggunakan referensi coretan Pegasus milik Catherine, sehingga dia membuat karakternya Pinkie Pie sebagai Pegasus berwarna merah muda. Seluruh kisah tragis ini sempat menjadi sorotan publik setelah Lauren Faust membuat animasi episode 23 berjudul Cutie Mark Chronicle yang menceritakan hubungan kematian masing-masing karakter MLP ini. Pada cerita tersebut, Twilight Sparkle berhasil masuk ke sebuah sekolah elit. Fluttershy berhasil merawat dan memelihara hewan-hewan kesayangannya. Rarity berhasil menjadi fashion designer dan dicintai oleh orang tuanya. Rainbow Dash sebenarnya memiliki kemampuan atlet yang hebat. Applejack memiliki perkebunan yang sukses, serta Pinkie Pie sangat berbahagia. Dia berpesta sepanjang hari tanpa memikirkan kejamnya dunia. Astaga, merinding banget. Elprana bener-bener gak nyangka kalau My Little Pony diadaptasi dari kisah nyata seperti ini. Setuju nggak kalau aku bahas tentang creepypasta MLP yang lainnya? Karena masih ada banyak creepypasta yang beredar mengenai kartun ini. Kalau kamu setuju, please like video ini sekarang juga yuk. Tembus 10.000 likes, Elprana janji akan membahas 10 creepypasta mengerikan My Little Pony. Yah, inilah teori gelap asal-usul kartun My Little Pony. Gimana nih menurut kamu? Dari seluruh teori tadi, apakah benar-benar terjadi atau hanya rumor belaka? Coba kamu komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.